adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa dong. Wah, nggak kerasa banget kita udah memasuki bulan kelima di tahun 2021, yaitu bulan Mei. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kan sebelumnya kita udah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya bersama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang malam tadi. Kami juga sudah meninggikan dan memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan duduk tenang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum aku memasuki cerita pada hari ini, aku sebelumnya mau nanya dulu, ingat gak adik-adik kalau beberapa minggu lalu itu kita merayakan Paskah. Paskah itu apa sih adik-adik? Ayo, ada yang ingat gak Paskah itu apa? Nah, bener banget adik-adik, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu kan bangkit dari kubur, lalu menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, lalu Tuhan Yesus itu sempat makan malam bersama dengan murid-muridnya. Tibalah saatnya Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ingat gak cerita minggu lalu tentang Tuhan Yesus naik ke surga? Tapi Tuhan Yesus itu menurunkan Roh Kudusnya kepada para muridnya untuk mendampingi, menghibur, menolong para muridnya. Jadi para muridnya itu nggak takut lagi untuk menceritakan firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup kembali kepada semua orang. Jadi Roh Kudus itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan janjinya kepada para murid-muridnya. Nah, mau denger gak cerita selanjutnya gimana? Jadi ceritanya banyak nih orang tua, anak-anak muda, orang kaya, orang miskin datang semuanya kepada murid-murid Tuhan Yesus dan mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau sama-sama bertobat. Mereka benar-benar merasakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan bangkit. Mereka mau bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Aku kasih lihat ya sesuatu nih, bentar aku ambil nih. Sebentar ya adik-adik, aku punya teman-teman nih dari gereja pertama. Satu lagi deh, aku kasih lihat ke kalian nih. Sebentar ya adik-adik. Nah, ini nih adik-adik, ada anak muda, ada anak mudanya ada banyak banget. Lalu ada orang tua juga nih, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, dan ada orang kaya, orang miskin. Mereka semua datang nih kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memberikan diri, mereka mau benar-benar bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Wah, mereka ini menjadi jemaat pertama nih adik-adik, disebutnya gereja pertama juga. Mereka benar-benar memuji dan membesarkan nama Tuhan setiap harinya, saling menolong satu persatu. Gak ada lagi yang egois adik-adik, gak ada lagi yang ini punya aku, itu punya kamu, gak boleh yang ambil punya aku. Gak ada yang kayak gitu lagi adik-adik, tapi semuanya saling mengasihi. Kenapa? Karena mereka diturunkan Roh Kudus nih oleh Tuhan Yesus ke atas mereka. Roh Kudus itu mendampingi kehidupan mereka. Jadi mereka benar-benar saling mengasihi, saling memberi satu sama lain. Gak ada lagi yang pelit adik-adik, gak ada lagi yang gak berbagi. Semuanya mau sharing. Saling mengasihi dan mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan setiap harinya, serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama nih seperti adik-adik yang memuji, membesarkan nama Tuhan, serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, jadi salah satu di antara orang banyak ini ada seorang bapak-bapak yang bernama Barnabas. Siapa adik-adik namanya? Barnabas. Aku ambil dulu ya gambarnya ya. Ada seorang bapak yang sangat kaya, namanya adalah Bapak Barnabas. Nah, Bapak Barnabas ini juga merupakan jemaat pertama nih yang memberikan dirinya kepada Tuhan Yesus dan mau bertobat. Nah, Bapak Barnabas ini kan kaya,
Terus dia ngeliat nih bahwa di perkumpulan jemaat pertama ada juga orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak mampu. Tapi kan mereka telah menjadi satu kan, telah menjadi satu bagian. Jadi saling mengasihi dan saling memberi. Apa yang dipunyai Bapak Barnabas juga dimiliki oleh teman-teman yang lainnya. Jadi Bapak Barnabas ini mempunyai sebuah ladang adik-adik. Ladangnya tuh besar banget. Nih ladangnya. Terus dia berpikir adik-adik, aku kan sama nih seperti jemaat pertama. Aku adalah saudara-saudara mereka. Gimana kalau aku menjual ladang aku dan hasilnya aku berikan kepada jemaat pertama? Aku memberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Kan aku kaya. Masa aku pelit sih? Aku mau sharing sama seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Harus saling memberi dan saling mengasihi. Akhirnya Bapak Barnabas ini menjual ladangnya nih adik-adik. Ladangnya tuh besar banget. Bener-bener besar banget, kan orang kaya. Akhirnya dia menjual ladangnya nih adik-adik. Lalu dia memberikan uang hasil ladangnya kepada pimpinan gereja. Dia memberikan nih adik-adik, kalau lihat ya, si Bapak Barnabas ini memberikan hasil ladangnya ini kepada pimpinan gereja. Tapi adik-adik, kok bisa baik banget ya Bapak Barnabas ya? Mau memberikan hartanya kepada orang-orang yang berkekurangan. Itu kenapa sih adik-adik? Terus Bapak Barnabas itu kok bisa ya tergerak hatinya untuk memberikan hartanya? Padahal kadang aku aja kalau punya uang suka gak mau sharing. Aku simpen uangnya sendiri. Kalau punya makanan, aku lapar, aku gak mau sharing ke teman aku maunya makan sendiri. Kenapa sih adik-adik kira-kira? Nah, bener adik-adik, itu semua karena Roh Kudus telah menggerakkan hati si Bapak Barnabas. Jadi Bapak Barnabas itu gak pelit, tapi dia merasakan hatinya tuh digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan hartanya kepada orang-orang yang berkekurangan, sesama jemaat Tuhan. Jadi gak ada lagi tuh yang pelit-pelit, gak mau sharing. Jadi si Bapak Barnabas nih setelah menjual ladangnya, dia membawa uangnya ke pimpinan gereja. Ke pimpinan gereja dia bawa, Pak, sini deh, aku habis jual ladang tadi. Ini hasilnya, ada 2 kantong adik-adik, ada 2 kantong ya. Kita lihat ya, 1, 2, ada 2 kantong uang. Nih Pak, aku kasih. Bapak yang nanti bagiin ya. Aku lihat banyak jemaat Tuhan, jemaat gereja pertama yang kekurangan. Kasihan, mereka gak bisa beli makan. Nih Pak, aku kasih ya. Nanti Bapak yang menyalurkan kepada mereka. Akhirnya pimpinan gereja mengambil uang tersebut serta membagikannya nih kepada orang-orang yang berkekurangan. Wah, akhirnya orang-orang tadi yang berkekurangan bisa membeli makan adik-adik dari uang yang diberikan oleh Barnabas. Wah, mereka benar-benar senang banget. Mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yes, akhirnya aku bisa beli makan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik mengirimkan Bapak Barnabas kepada kami, memberikan kami rezeki, memberikan kami berkat sehingga kami bisa beli makanan. Wah, mereka senang banget adik-adik. Mana ya tadi teman-teman aku panggil dulu ya. Teman-teman dari gereja pertama. Wah, banyak banget nih adik-adik. Banyak banget nih. Wah, nih mereka merasa senang juga karena Bapak Barnabas mau sharing. Wah, terima kasih Bapak Barnabas, Engkau sangat baik. Tidak lupa kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Terima kasih sudah mau saling sharing, saling berbagi satu sama lain. Nah, jadi adik-adik, kita bisa lihat bahwa kita itu harus saling sharing. Gak boleh lagi nih ada yang pelit-pelit. Kalau misalnya ada teman kita yang gak bawa makanan, terus kita punya makanan lebih, kita harus
saling sharing, kita harus saling mau memberi. Sama seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada jemaat pertama. Saling sharing, gak ada lagi tuh yang pelit, ih ini punya aku, gak boleh. Kalau mainannya cuma satu, terus temannya mau main juga, saling gantian mainnya. Gak boleh tuh, enggak ini punya aku, gak boleh dipegang sama orang lain, sana kamu. Gak boleh lagi kayak gitu ya. Dan gak boleh lagi nih bertengkar sama kakak dan adik karena berebutan mainan, makanan, uang, atau barang. Harus saling gantian, mau saling berbagi adik-adik. Sama seperti tadi tuh jemaat pertama. Dan sama seperti Bapak Barnabas yang digerakkan hatinya oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik di rumah juga pasti telah diturunkan Roh Kudus untuk menemani adik-adik oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik gak merasa sepi lagi, gak merasa sendiri lagi. Dan di hati adik-adik itu pasti saling mengasihi, mencintai satu sama lain. Baik kepada papa mama, cici, koko, adik, maupun kepada saudara-saudara. Nah, terakhir aku ada ayat hafalan. Aku ambil dulu ya. Ayat hafalannya di mana nih adik-adik? 1 Yohanes pasal 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita harus juga saling mengasihi. Sekali lagi ya, ayat hafalannya di 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita juga harus saling mengasihi nih adik-adik. Gak boleh lagi ada yang egois, mau menang sendiri, terus gak mau sharing. Kita harus saling mengasihi dan mencintai satu sama lain seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sama juga seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita ya adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu sama lain, saling sharing, saling memberi, dan tidak egois. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menurunkan Roh Kudus-Mu kepada kami satu persatu. Terima kasih Tuhan buat setiap ajaran firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa buat setiap kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Dan selamat hari Minggu, sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Dadah!